Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat ayat 10 sampai ke 17 yang bertajuk kesatuan dalam Kristus. Kristus sebagai pusat segala-galanya. Mari kita baca dari ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Gereja Korintus diberkati dengan anugerah-anugerah roh sehingga ayat 5 dan 7 mengatakan mereka kaya dalam segala hal dan tidak kekurangan suatu karunia pun. Namun, gereja yang sangat diberkati anugerah-anugerah roh pun menghadapi masalahnya sendiri. Dan bukan saja satu masalah, tetapi beberapa masalah. Paulus membicarakan masalah pertama dan yang sangat penting adalah perpecahan dan perselisihan yang dialami oleh gereja Korintus. Perpecahan dalam jemaat merupakan masalah yang sangat serius. Gereja Korintus sangat diberkati dengan anugerah-anugerah roh, tetapi jika jemaat tidak bersatu, gereja tidak akan dapat maju dan bertumbuh. Demikianlah juga dengan mana-mana gereja. Walaupun sesebuah gereja itu besar, jemaatnya berbakat, tetapi jika tidak bersatu, gereja itu tidak akan dapat maju dan bertumbuh. Gereja itu tidak akan mengalami berkat Tuhan yang sepatutnya. Sebab Tuhan hanya akan memerintahkan berkatnya apabila ada kesatuan persaudaraan. Seperti mana yang telah dicatat dalam Mazmur 133. Ayat pertama saya baca ini, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, perpecahan dalam jemaat Korintus terjadi kerana jemaat telah memilih pemimpin-pemimpin atau pribadi-pribadi yang mereka mau ikut. Ada 4 nama yang disebut, yaitu Paulus, Apolos, Kefas, atau Petrus dan
Kristus. Mereka memilih untuk mengikut pemimpin-pemimpin yang tertentu, mungkin berdasarkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Ya, soalannya sangat penting. Adakah pemimpin-pemimpin ini cuba menarik lebih ramai orang mengikut mereka? Atau adakah jemaat Korintus berpecah kerana setiap pemimpin ini telah membaptis ahli-ahli jemaat? Maka mereka pun mengikut pemimpin yang membaptis mereka. Inilah yang disentuh oleh Paulus. Sebab Paulus juga membaptis dan hanya membaptis beberapa orang. Dan tujuannya membaptis bukan untuk menarik lebih ramai jemaat mengikut dia. Nah, lagipun pelayanan utama Paulus bukannya membaptis, tetapi memberitakan Injil. Dan itu pun Paulus lakukan bukan dengan hikmat perkataan. Yaitu Paulus tidak mau menonjolkan dirinya, melainkan mengutamakan salib Kristus. Itulah yang dikatakan dalam ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus tidak berniat menarik lebih ramai orang mengikut dia, tetapi menyelamatkan lebih ramai orang untuk mengikut Yesus. Amin. Yesus mesti menjadi pusat segala sesuatu. Ya, segala sesuatu harus berpusat kepada Kristus. Kristus yang menjadi fokus utama. Maka Paulus bertanyakan satu soalan yang sangat penting, ya, soalan yang sangat penting, yaitu dalam ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan kerana kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, soalan yang sangat penting ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, jawapannya sudah pasti tidak. Begitu juga bukan Paulus yang disalibkan, melainkan Kristus yang disalibkan. Untuk itulah Yesus disalibkan, untuk menyatukan kembali perhubungan Allah dan manusia dan antara sesama manusia. Dalam Efesus bab 2 ayat 14, Paulus mengatakan Yesus adalah damai sejahtera yang telah mempersatukan kita semua melalui kematiannya yang melenyapkan segala permusuhan di atas kayu salib. Wow, saudara, maka apa yang Yesus satukan melalui pengorbanannya, janganlah kita pisahkan, jangan kita rosakkan. Dan kerana itu, kita ada tanggung jawab untuk memelihara kesatuan ini. Sekiranya terjadi perselisihan, kita harus tanya soalan yang sangat penting ini, ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Tanya soalan ini. Dan jawabannya sudah pasti tidak. Kalau tidak, kita pun tidak seharusnya terbagi-bagi. Kita harus selesaikan apa jua perselisihan dan berusaha mengekalkan kesatuan. Amin. Caranya kembali kepada ayat 10. Ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, puji, hormat, sembah, dan syukur kepada Allah Bapa yang kami kasihi.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya memelihara kesatuan gereja. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa pendamaian. Dan karena itu telah melenyapkan segala permusuhan. Dan karena Yesus sanggup berkorban untuk membawa pendamaian, kami juga harus berkorban untuk memelihara kesatuan. Ya Bapak, tolong kami sebagai gereja untuk hidup dalam kesatuan agar Allah Bapa dapat memerintahkan berkat-Nya apabila ada kesatuan persaudaraan. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.